Oke, selamat siang. Ya, bentar ya, sebentar. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Yang belum, ayo segera bergabung. Sebentar lagi waktu sudah menunjukkan pukul 13.00. Kita akan live ya. Jadi saya buka dulu ya. Jadi selamat siang. Semoga belum pada tidur ya. Selamat bergabung di acara IG Live ID Cabang Buleleng. Perkenalkan sebelumnya saya Dr. Wawan. Saya akan memandu acara IG Live ini 1 jam ke depan. Sebenarnya kita belum punya nama acaranya yang resmi sih. Jadi sementara kita pakai ya bincang-bincang ringan bersama dokter. Jadi kalau teman sejawat atau rekan-rekan sahabat ID Cabang Buleleng punya ide tentang nama acara yang keren, ya silahkan, kita sangat terbuka. Jadi ini adalah acara IG Live pertama dari ID Cabang Buleleng. Rencananya kita akan adakan rutin, ya mungkin mudah-mudahan bisa setiap minggu. Jadi akan berganti-ganti topiknya tentunya seputar kesehatan. Ya. Jadi untuk topik kali ini kita sebenarnya masih belum jauh-jauh dari COVID ya. Topiknya adalah kita lawan wabahnya, berdamai dengan virusnya. Ya. Kenapa kita pilih topik ini? Karena ya topik ini seperti new normal ya, jadi kekinian, kemudian tentunya ada pro dan kontra di masyarakat, ada yang setuju, ada yang tidak. Nah nanti kita bahas, kita diskusikan dengan narasumber kita. Jadi narasumber kita kali ini adalah Dr. Putu Arya Nugraha, spesialis penyakit dalam Vinasim. Ya, saya perkenalkan dulu beliau. Beliau adalah salah satu dokter internis atau spesialis penyakit dalam di Buleleng. Kemudian beliau juga adalah wakil ketua ID Cabang Buleleng, juga ketua Satgas COVID-19 dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Buleleng. Selain itu, beliau juga adalah seorang pegiat sosial ya, dengan membentuk yayasan sesama, mungkin kita pasti sudah tahu semua. Kemudian beliau juga aktif sebagai penulis ya. Penulis saya kira sudah banyak, mungkin beberapa yang sudah punya bukunya ini ya. Saya juga setiap keluar bukunya saya beli. Ini sepertinya kalau nggak salah ini yang pertama ya. Yang pertama, kemudian yang ini, baru yang ini. Nah, di sini juga ada dibahas tentang COVID ya. Jadi yang belum punya bukunya silahkan. Nah, ini bisa hubungi langsung Dr. Arya atau di klinik sahabat atau yayasan sesama. Kemudian rekan-rekan juga yang belum punya baju COVID, baju COVID-19 ID Buleleng ya, segera miliki juga. Ada yang berbahasa Bali juga, keren. Jadi tambah keren kalau pakai baju ini ya. Oke, nanti kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan ketik di kolom komen ya. Nah, kita akan sebentar lagi saya undang Dr. Arya. Sebentar. Belum muncul ya. Dr. Arya apakah sudah live? Sudah masuk ke live-nya? Sebentar. Belum muncul ya, Dr. Arya. Sebentar. Maaf ada. Sebentar ya. Mohon maaf ada kesalahan teknis.
sambil menunggu Dokter Arya, eh, jadi saya sedikit tentang ini ya. Saya sempat interaktif juga di RRI. Jadi ada salah satu program kita, program dari Satgas ID, itu adalah interaktif di RRI. Jadi bisa setiap Selasa Jumat, bisa rekan-rekan juga dengarkan interaktifnya. Saya sempat bahas juga mengenai apa namanya, tentang COVID ya, tapi terutama tentang aktivitas ya, aktivitas COVID, aktivitas di rumah. Jadi sebaiknya kita harus tetap aktif ya, tetap aktif, jangan sampai mager ya, karena apa namanya, dengan kita tidak aktif itu banyak efek samping. Efek buruknya yaitu salah satunya adalah menurunkan imunitas tubuh, kemudian menyebabkan beberapa masalah komplikasi ini ya, apa namanya, kekakuan sendi. Karena saya adalah dokter rehab medik, jadi saya lebih membicarakan tentang itu, kekakuan sendi, kelemahan otot, bahkan apa namanya, berat badan, obesitas dan lain-lain. Itu akan berakibat buruk dan dapat malah kita rentan terserang oleh COVID ini. Kemudian stres juga, jadi meningkatkan kadar stres juga. Nah itu penting juga diatur supaya tidak sampai. Sebentar, saya inikan lagi Dokter Arya ya. Mungkin entah ada pasien atau ada kesalahan teknis. Ya, sudah. Arya. Ya, siang dok. Siang, selamat siang Dokter Wawan dan teman-teman semua. Ya, sudah jelas suaranya dok ya? Suara Sudah sangat jelas. Gimana kabarnya, sehat? Selalu sehat, Wan. Ya, Bersama Idi Buleleng dalam menghadapi COVID selalu sehat, Wan. ya dok. Dok, jadi gini dok. Jadi kali ini kan perdana dok, kita mau bahas tentang COVID-19, tentunya dengan topik new normalnya ya. Kita lawan wabahnya, berdamai dengan virusnya gitu dok. Jadi mungkin Ya, sebelum masuk ke topik itu, saya ingin tahu nih dok, bagaimana dokter kan berkecimpung langsung dengan pasien-pasien COVID dan di tim COVID juga. Bagaimana perkembangan secara umum tentang kasus COVID-19 ini di Buleleng dok? Baik trennya misalnya meningkat atau landai atau menurun, mungkin secara umum aja. Jadi kita nggak bicara detail angka di sini. Mungkin secara umum dokter bisa memberikan gambaran tentang perkembangan COVID di Buleleng dok. Silakan dok. ya, terima kasih Dokter Wawan. Suaranya cukup jelas ya. Ah, agak putus-putus sedikit. Ya, bagaimana sekarang? Cukup jelas? Ya, coba dulu dok, lanjut dulu. Ya, jadi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih ya karena Idi sudah memberi kesempatan untuk berbagi edukasi tentang COVID-19, baik dalam hal pandeminya, kemudian sikap kita sebagai masyarakat, baik medis maupun non-medis. Nah, judul IG Live ini sangat menarik bagi saya karena dia tidak sekedar judul, namun memang memiliki katakanlah makna yang lebih dalam. Jadi judulnya saya terima ini adalah lawan wabahnya, namun berdamai dengan virusnya. Ya Dokter Wawan ya. Ya betul dok. Kalau Nah, untuk kasusnya di Buleleng gimana dok? Perkembangannya, gambaran umumnya gimana dok? ya, jadi kalau di Buleleng saya boleh katakan saat ini kita sudah selesai dengan kasus impor ya. Kasus impor kita sudah bisa selesaikan karena ada upaya terkoordinasi bersama antara tim COVID dengan Satgas Kabupaten untuk kemudian melakukan screening teman-teman PMI
swab langsung di Denpasar. Nah, kemudian yang terjadi sekarang justru transmisi lokal, Dr. Wawan. Iya. Transmisi lokalnya masih banyak, Dok, ya? Ya, kalau transmisi lokal dalam harian masih ada 1-2 kasus yang positif. Nah, itu tentu memerlukan upaya kita bersama, baik dari tim surveillance maupun sikap masyarakat untuk tetap menerapkan tiga poin untuk pencegahan, yaitu masker, cuci tangan, dan jaga jarak, Dr. Wawan. Ya. Kalau untuk angka kematian gimana, Dok, di Buleleng, Dok? Apakah ada? Ya, sebetulnya kalau informasi resmi kan sampai saat ini di Buleleng 0 ya, yang disampaikan Satgas Kabupaten. Cuman kemarin memang ada satu kasus yang sudah meninggal, kemudian disebut hasilnya positif. Nah, itu perlu nanti kesamaan persepsi, apakah pasien ini bisa dikelompokkan meninggal karena COVID atau dia meninggal karena penyebab komorbid yang lain, artinya penyebab penyakit berat yang dia sudah derita, karena ini pasien yang sudah berumur 90 tahun dengan penyakit jantung dan paru-paru, Dr. Wawan. Berarti ada komorbidnya, Dok, ya? Ada penyakit-penyakitnya. Bagaimana, Dr. Wawan? Ada penyakit Ya, komorbidnya. Ya, memang. Jadi pasien ini dengan penyakit penyerta yang berat, ada penyakit paru-paru, kemudian penyakit jantung, dan yang bersangkutan termasuk umur yang sangat usur ya, mendekati 90 tahun lebih, nah dia meninggal. Kemudian karena dalam situasi begini, kita berinisiatif mengambil pemeriksaan swab. Dari hasil, kalau tidak salah informasinya positif. Nah, itu perlu kesepakatan kita nanti, apakah pasien ini meninggal karena COVID atau lebih banyak kita laporkan penyebab non-COVID-nya itu. Demikian, Dr. Wawan. Kalau untuk kontaknya gimana, Dok? Apakah dilakukan tracing atau tracking untuk riwayat kontaknya? Ya, informasi yang saya terima, karena memang kita sudah memiliki data pasien meninggal swab positif, terlepas dari pelaporan nanti kasus ini, namun tim surveillance dinas kesehatan sudah bergerak untuk tracing ke semua kontak dan keluarganya. Informasi yang saya dengar hasilnya negatif, Dr. Wawan. Oh, iya. Ya. Oke. Berarti kalau secara umum di Buleleng itu masih ada ininya, Dok, ya. Jadi bahayanya COVID itu tetap waspada masyarakat, berarti, Dok, ya. Ya, setuju, Dr. Wawan. Makanya bagi saya judul ini menarik. Kita tetap melawan wabah, tapi pada akhirnya kita akan berdamai dengan virusnya. Katakanlah misalnya kita bicara pengalaman ya, dan juga bicara ilmu pengetahuan. Saya rasa virus tidak akan pernah betul-betul hilang dari muka bumi ini. Karena kenapa? Karena paling jauh dia hilang namun bermutasi ke dalam tipe yang lain. Dan virus itu sendiri akan masih ada. Satu contoh, Dr. Wawan, ini juga informasi penting buat sejawat ini dan teman-teman semua di Singaraja atau di manapun berada saat ini yang ikut IG Live. Dulu kita pernah mengatakan rabies sudah nol, sudah tidak ada. Tapi belakangan kita dapat lagi kasus-kasus rabies. Artinya, virus atau bakteri itu sesungguhnya tidak betul-betul hilang. Itu mungkin dia masih ada dan bahkan bermutasi. Sehingga mau tidak mau kita nanti harus berdamai, berdampingan hidup dengan virus, tetapi kita cegah jangan terjadi wabahnya. Demikian, Dr. Wawan. Berarti kita harus adaptasi gitu, Dok, ya, intinya, Dok, ya. Jadi kehidupannya katanya yang dulu itu tidak akan pernah sama, nantinya akan ada sama kebiasaan-kebiasaan kita. Terus melakukan adaptasi baru gitu, Dok, ya. Ya, ada kemungkinan virus itu kan memiliki sifat seperti makhluk hidup yang lain ya, Dr. Wawan, ya, yaitu ingin melestarikan dirinya. Sehingga apapun yang dia alami sekarang, pemberantasan, kemudian pembuatan vaksin,
kemudian pembuatan antivirus, namun mereka tetap memiliki insting untuk melestarikan diri, Dr. Wawan, sehingga dia akan punya upaya bermutasi agar dia tetap lestari. Itu saya rasa memang sudah menjadi hukum alam. Kita tidak mungkin akan memusnahkan virus bakteri yang kita tidak suka, karena mereka memang memiliki hak untuk lestari dan menerapkan cara-cara bermutasi. Demikian, Dr. Wawan. Kemudian dok, jadi saya juga dengarkan di media massa, di TV itu kan kebijakan untuk new normal. Jadi masuk new normal itu tiap daerah itu berbeda-beda. Jadi tidak selalu sama, tergantung kasusnya masing-masing gitu dok ya. Kalau untuk Buleleng sendiri itu sebenarnya kalau menurut dokter itu siap nggak masuk ke new normal ini dok? Ya, jadi bicara new normal, saya mengajak Dr. Wawan, teman-teman ini dan juga masyarakat untuk melihat dua aspek ya Dr. Wawan ya. Pertama kita bicara aspek sainsnya, kemudian kedua kita bicara aspek teknisnya. Nah, aspek sains, kita kembali ke karakter daripada infeksi atau wabah COVID ini. Jadi COVID-19 ini yang disebabkan oleh SARS-CoV tipe 2 itu adalah penyakit yang pada dasarnya sembuh sendiri. Sehingga konsep karantina itu atau penguncian itu penting. Namun dalam faktanya kita kan tidak semua bisa mengikuti protokol itu, ada pelanggaran sehingga penularan tetap terjadi. Nah kemudian sehingga opsi kedua yang harus dicari untuk mengakhiri wabah ini kan ditemukan vaksin ya kawan. Cuman informasi terbaru vaksin paling cepat baru bisa bulan Februari. Jadi yang di Indonesia dikerjakan oleh tim dari Eijkman. Dia membuat vaksin yang paling cocok dengan subtype atau strain COVID-19 untuk orang-orang Indonesia. Itu baru sampai bisa direalisasikan paling cepat bulan Februari atau April. Itu termasuk cepat, Dr. Wawan. Kalau melihat kita dulu vaksin SARS misalnya atau MERS itu baru bisa diciptakan 3 tahun kemudian setelah wabah. Nah ini karena tingkat penularannya sangat masif, tim ahli di seluruh dunia berusaha mengerjakan lebih cepat dan menurut informasi baru paling cepat Februari. Nah sekarang kan baru bulan Juni Dr. Wawan. Bagaimana Februari kalau kita tidak melakukan suatu sikap? Sementara kalau kita terus menggunakan metode karantina atau penguncian, aspek ekonomi kan tidak berjalan. Oleh karena itulah kemudian dipilih apa yang disebut dengan new normal. Inilah yang kita bahasakan dengan akhiri wabahnya, namun kita berdamai dengan virusnya. Nah, teknisnya bagaimana? Teknisnya, kalau Dr. Wawan tadi menanyakan kemungkinan kita di Singaraja untuk menerapkan, kita tetap mengacu kepada rekomendasi WHO, Dr. Wawan. Ada 6 item yang harus diterapkan, yang akan saya resume ya, biar nggak terlalu panjang. Pertama, bahwa syarat di suatu daerah itu melakukan new normal, atau pelonggaran atau relaksasi adalah saat tingkat penularan sudah sangat rendah. Kalau bisa tidak ada penularan lagi, dalam hal ini transmisi lokal, atau tidak ada transmisi, sebab nanti salah satu risiko relaksasi atau pelonggaran atau new normal itu adalah adanya peningkatan kasus. Itu hal yang logis, karena manusia akan bertemu, sehingga kalau tingkat penularannya masih tinggi, kemudian dilakukan pelonggaran atau new normal, nanti peningkatan kasusnya terlampau tinggi, sehingga dicari dulu tingkat penularan yang paling rendah sampai titik 0, baru kita mulai nanti new normal. Itu kira-kira teknis yang perlu kita ikuti. Poin 1, poin 2 adalah karena nanti risiko penularan meningkat saat kita bertemu banyak orang di era new normal ini, sehingga rumah sakit akan dapat pasien lebih banyak, sehingga itu harus mereka siapkan lebih banyak fasilitas. Kemudian begitu juga kantor-kantor harus memiliki protokol yang pasti, katakanlah thermal scan, tempat cuci tangan, kemudian ruangan khusus untuk yang bergejala, dan alur rujukan. Dan yang terakhir, Dr. Wawan, itu akan diprioritaskan untuk new normal itu atau pelonggaran adalah di mana
tempat itu memiliki potensi ekonomi yang tinggi, tapi risiko penularan jangka rendah. Sehingga mungkin pasar lebih dahulu, kantor-kantor mau, namun sekolah misalnya paling belakang nanti, karena anak-anak berisiko terjadi kontak dan penularan sangat besar. Demikian Dr. Wawan. Ya, jadi kalau anggaplah misalnya new normal nanti diterapkan gitu kan ya. Jadi kan otomatis paling tidak itu kan lebih longgar gitu ya. Jadi kalau kemarin ada info kalau new normal lebih longgar, jadi tingkat deteksi kita juga harus 2 kali lipat lebih banyak untuk pemeriksaan deteksinya, karena akan semakin bergabung semua yang positif maupun yang tidak, yang kira-kira atau tidak. Betul loh ya. Jadi misalnya pemeriksaan swab atau pemeriksaan rapid test itu harus lebih masif lagi. Apakah betul begitu dok? Betul Dr. Wawan. Jadi poin 1 tadi yang menyatakan bahwa jumlah penularan itu ditekan sampai sekecil mungkin atau 0 itu kan berdasarkan pemeriksaan Dr. Wawan. Jadi WHO menyebutkan untuk syarat melakukan new normal itu adalah bahwa dalam 1 juta penduduk kita harus melakukan 1.000 pemeriksaan swab. Dalam 2 minggu harus dihitung tingkat penularan tidak boleh lebih dari 5%, Dr. Wawan. Jadi betul yang dilakukan disuruh swab, bukan sekedar rapid. Jadi syarat new normal itu apabila di suatu tempat seperti di Singaraja misalnya harus ada ketentuan dari 1.000 penduduk 1 orang harus sudah menjalani swab. Kemudian dalam 2 minggu diukur kalau tingkat penularan yang terjadi kurang dari 5% baru boleh dilakukan new normal. Itu untuk data di Buleleng kan jumlah penduduk sekitar 850.000. Kemudian swab sudah sekitar antara 600 sampai 700 orang. Itu sudah mendekati nilai WHO yang ditentukan. Nah, nanti tinggal dihitung dalam 2 minggu kalau penularannya kurang dari 5%, kita boleh melakukan new normal, Dr. Wawan. Oh iya. Nah, Dokter Arya, kalau misalnya nanti angka tingkat penularan gitu ya masih tinggi atau deteksi semakin masif, jadi kasus juga akan mungkin akan naik. Itu kira-kira fasilitas kesehatan kita di Singaraja itu siap nggak dok untuk fasilitas maupun tenaga kesehatannya untuk menghadapi itu? Ya, kalau sampai detik ini saya katakan sebetulnya 2 rumah sakit itu, Rumah Sakit Umum Daerah dengan Rumah Sakit Pratama di Rimas, menurut saya sebagai anggota tim sudah cukup, atau nanti ada upaya untuk mengoptimalkan Dr. Wawan, optimalisasi. Misalnya, kalau kita bisa fokus hanya merawat pasien yang swab positif atau pasien terkonfirmasi, dengan sarana sekarang sudah sangat memadai, begitu juga tim medisnya. Atau nanti seandainya kita banyak melakukan tes rapid, kemudian pasien banyak yang reaktif, kita harus memiliki ruangan lain selain kedua tempat yang sekarang ini sudah ditentukan Dr. Wawan. Jadi menurut saya sudah cukup representatif dan memadai. Ya. Untuk masalah ini dok, jadi kalau misalnya sekarang ini kan hasil rapid misalnya ya positif atau reaktif, kadang di masyarakat itu kan masih ada stigma dok ya, stigma. Jadi sebaiknya bagaimana menyikapi hasil rapid positif atau swab positif ini, jadi untuk menghilangkan stigma itu dok di masyarakat. Ya, jadi betul Dr. Wawan. Jadi tugas kita sebagai tim medis itu rupanya banyak sekali. Jadi selain menangani pasien, mulai dari pemeriksaan sampai diagnosis sampai terapi, kita juga menghadapi tantangan-tantangan lain. Ya Dr. Wawan, seperti misalnya hoax, kemudian stigma. Nah, mengenai stigma ini kita juga harus tidak bosan-bosan menyampaikan kepada masyarakat bahwa penyakit COVID-19 hanya bisa ditegakkan diagnosisnya atau dipastikan hanya melalui pemeriksaan swab. Pemeriksaan rapid hanya berperanan sebagai arahan atau menaruh kecurigaan lebih besar. Ya, kemudian nanti harus menjalani pemeriksaan swab. Kenapa demikian? Karena corona ini kan subtipenya banyak sekali. Yang manapun itu akan memberikan sama-sama hasil
reaktif. Jadi untuk memastikan setelah reaktif rapid harus dilanjutkan dengan swab. Demikian Dr. Wawan. Ya, jadi hasil reaktif dari apa namanya rapid test itu jangan dianggap tabu lagi gitu dok ya. Jadi harus segera betul. kita ambil, tapi jangan panik kan gitu intinya dok ya. Ya, bahkan di negara-negara yang sudah cukup banyak fasilitasnya, mesin PCR itu pemeriksaan rapid sudah tidak digunakan. Kenapa? Karena nilai kesalahannya tinggi. Tetapi di tempat kita karena pemeriksaan swab belum cukup banyak dan cepat bisa dilakukan, maka untuk pemeriksaan awal misalnya teman-teman yang melakukan tindakan operasi dia punya pegangan yang cukup cepat, maka dilakukanlah pemeriksaan rapid. Demikian Dr. Wawan. Kalau untuk alat PCR itu memungkinkan nggak di Singaraja ini atau di Buleleng ini dok? Nah, sebetulnya kalau kita lihat di Bali kan sudah ada 3 ya Dr. Wawan ya. Di RSPTN UNUR, kemudian di RSUD Sahlah, dan Universitas Warmadewa. Kalau 3 itu dioptimalkan, asal kita memiliki sarana transportasi yang cepat, rasanya itu sudah cukup. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di RSUD Kabupaten Buleleng sebetulnya ada mesin PCR yang selama ini digunakan untuk pemeriksaan tes cepat TBC. Nah itu cara kerjanya sama, tinggal mungkin nanti kalau mau kita harus membeli satu komponen lagi yang sesuai atau kompatibel untuk pemeriksaan PCR COVID. Namun ini akan tidak begitu mudah dilakukan karena syarat pemeriksaan swab COVID ini mengingat penyebarannya lewat droplet, dia memiliki standar keamanan yang tinggi. Jadi selain harus menyiapkan komponen tambahan, standar ini yang memerlukan persiapan cukup panjang. Nah, oleh karena itu mungkin dipandang tidak applicable sehingga semua swab dikirim ke Denpasar. Ya. Oke, baik dok. Untuk selanjutnya, jadi kalau teman-teman atau yang mengikuti bergabung di sini ada pertanyaan atau ada komentar, silahkan langsung ketik di komen ya di bawah ya. Dok, sekarang kita masuk ke new normal nih dok. New normal. Ya. Jadi kalau menurut dokter andai kata new normal kita sudah masuk ke new normal yang definitif ya. Jadi apa saja persiapan kira-kira yang diperlukan untuk masyarakat, misalnya untuk masyarakat umum, misalnya pekerja atau karyawan, ada hal-hal yang harus disiapkan khusus nggak dok? Ya tentu saja namanya new normal Dr. Wawan harus ada persiapan yang cukup banyak dan maksimal. Jadi persiapan ini kita bagi ke pemerintah, ke masyarakat, dan rumah sakit. Nah, kita bicara, karena kita orang rumah sakit, kita bicara rumah sakit dulu. Jadi otomatis rumah sakit harus menyiapkan banyak tempat untuk perawatan seandainya ada pasien COVID meningkat jumlahnya. Segala macam protokol dan SOP tentunya. Nomor 2, pemerintah. Pemerintah harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat di tempat-tempat umum maupun di perkantoran. Termasuk juga pemerintah harus melakukan prioritas. Jadi new normal ini tidak akan bisa dilakukan secara serempak oleh semua umur dan semua fasilitas. Jadi mulai dari fasilitas yang potensi ekonominya besar, risiko penularannya kecil. Kemudian yang kedua adalah fasilitas memiliki risiko yang sangat tinggi, seperti sekolah misalnya anak-anak itu paling belakang. Kemudian dari pihak masyarakat sendiri harus dengan taat mentaati protokol kesehatan. Jadi new normal harus dimulai dengan orang dewasa dulu di fasilitas yang sudah ditentukan tadi. Nah kemudian setelah orang dewasa paham betul, baru nanti kepada kelompok umur dan di bawahnya, sampai nanti era new normal ini, pola hidup baru ini, anak-anak yang paling kecil bisa menyontoh ke orang tuanya atau kakak-kakaknya menjadi role model. Jadi ada cukup banyak persiapan yang harus dilakukan, baik dari sisi pemerintah, rumah sakit maupun masyarakat. Sehingga nanti
new normal ini tidak menyebabkan peningkatan risiko penularan yang menyebabkan wabah ini semakin panjang. Mungkin konsep berpikirnya seperti itu, Dr. Wawan. Iya dok. Ini ada pertanyaan dari Dokter Clarissa dok. Dokter Ari, bagaimana dengan new normal bagi lansia dok? Bagi orang lanjut usia? Ya, demikian seperti yang saya sampaikan tadi ya. Terima kasih Dr. Clarissa sudah mengajukan pertanyaan yang bagus. Jadi, semua kelompok umur harus menjalani apa yang dinamakan orientasi atau pelatihan yang normal. Setidaknya ada panduan. Apalagi orang tua atau anak-anak kecil itu memiliki kerentanan yang lebih tinggi untuk tertular COVID. Oleh karena itu, orang tua harus dipersiapkan baik dalam hal backup nutrisi, vitamin, kemudian peran serta keluarga, kemudian pemantauan. Jadi untuk kelompok lansia sendiri, menurut saya, setiap wilayah, apakah itu puskesmas yang dituju atau puskesmas pembantu, itu harus memiliki data lansia. Dan mereka harus mendapatkan monitoring atau pemantauan tingkat kesehatan yang jauh lebih intensif dan lebih ketat dibanding orang dewasa misalnya. Jadi dalam ilmu penyakit dalam kan orang tua memang memiliki kekhususan ya Dokter Wawan ya, namanya sindrom geriatri. Oleh karena itu mereka pun harus memiliki pendekatan yang sedikit berbeda saat intinya seperti itu Dokter Wawan, cuma nanti pengejawantahannya akan ada dari pihak-pihak terkait dinas kesehatan, pemerintah, atau klinisi misalnya. Ya, demikian Dokter Wawan. Iya dok. Jadi intinya kalau lansia itu sebenarnya kalau lebih bagus kalau nggak tidak ada kepentingan sekali di rumah aja dok ya. Kalau kecuali kalau memang ada kepentingan ini baru keluar dok ya. Ya, Kemudian betul, ada lagi dok. untuk saat ini pun demikian. Ya. Ada pertanyaan lagi. Ini apakah new normal ini berarti akan terjadi seleksi alam dok? Nah ini dari saya ini dok. Pak Aris Santoso. Intinya seperti yang kita tahu herd immunity itu dok ya. Ini kan ada pro kontra nih dok. Ya. Ini new normal ini maksudnya mau menerapkan herd immunity atau bagaimana gitu? Ya betul. Jadi konsep new normal ini justru menghindari seleksi alam yang dikaitkan dengan konsep komunitas immunity atau herd immunity atau kekebalan komunitas atau kekebalan bersama. Jadi kalau kita bicara kekebalan komunitas, Dr. Wawan dan teman-teman, atau herd immunity, itu saat ini sebaiknya dan seharusnya kekebalan bersama atau kekebalan komunitas yang dibuat dengan vaksinasi, bukan yang dibuat secara alami dengan membiarkan yang kuat hidup dan yang rentan mati. Sebab kalau kita kembali ke tingkat kematian COVID saat ini sekitar 5%, kalau untuk herd immunity itu diperlukan 60% penderita, maka di Indonesia akan ada kematian sampai 5-6 juta orang baru terjadi kekebalan komunitas. Nah itu tidak boleh terjadi, sehingga kita kembali harus menunggu vaksin untuk menciptakan kekebalan bersama ini Dr. Wawan. Sehingga new normal ini justru sebetulnya agar tidak terjadi seleksi alam, agar tidak terjadi penularan, tetapi aktivitas masyarakat bisa kembali pelan-pelan pulih walaupun tidak 100%. Karena ini sudut pandang ekonomi yang lebih banyak ketimbang sudut pandang dalam mengatasi wabah, Dr. Wawan. Ya. Jadi pendidikan ekonomi juga perlu diperhatikan gitu dok ya. Jadi supaya tidak ada masalah baru nanti kemudian dan lain-lain dok ya. Cuma memang protokol ketat, jangan malah lengah terus jadi malah tambah banyak yang sakit kan gitu dok nih. Kemudian betul untuk di Bali dok ya, di Bali kan kental terhadap adat dok ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya nih, gimana dong nanti normal saya boleh melakukan upacara adat atau misalnya nikah gitu kan yang upacara yang direncanakan gitu dok ya. Itu gimana dok? Sampai sebatas mana atau boleh bikin resepsi nggak nanti new normal kayak gitu dok?
Iya, saya paham sekali Dr. Wawan. Jadi justru new normal ini adalah tradisi kita tetap berjalan, tapi dalam skema yang baru. Skema baru itu menyangkut penjagaan jarak, menggunakan masker, dan cuci tangan. Nah, kalau dulu kita misalnya resepsi pernikahan Dr. Wawan ya, kita bergerombol, rame-rame, makan bersama, salaman, pelukan. Nah, sekarang di era new normal ini, resepsi perkawinan tetap ada, sholat misalnya tetap ada, Jumatan gitu. Namun ada format baru di situ. Katakanlah yang punya hajatan harus mengatur tamu yang datang. Jamnya harus ditentukan dan setiap masuk dipastikan tamu yang satu dengan tamu yang lain berjarak 1 meter masih menggunakan masker. Nah, saat makan bukan masker dulu, nanti harus makan maskeran lagi. Saat masuk ke ruangan atau pekarangan resepsi cuci tangan, nanti pulang ke rumah meninggalkan tempat resepsi kita juga cuci tangan. Jadi tidak kembali seperti normal yang dulu, tetapi kembali ke normal yang baru. Ada modifikasi, ada format yang baru dibandingkan dengan yang dulu. Sama dengan pasar, pasar tetap berjalan, orang tetap berjualan, tetapi di depan pedagang, orang yang mau belanja, antri dengan jarak 1 meter, masuk ke pasar kita cuci tangan, nanti pulang dari pasar kita juga cuci tangan. Kalau lihat konsepnya tidak terlalu rumit, tapi mungkin melakukannya tidak terlalu mudah, Dr. Wawan. Ya, kesadaran dok ya. Kesadaran masing-masing. Jadi kalau untuk yang harus dibawa nih dok, untuk masyarakat ini kalau keluar rumah, kira-kira apa aja yang wajib untuk dibawa dok? Ya. Jadi kalau dulu kita misalnya pergi resepsi, orang menikah kan hanya membawa amplop, mungkin begitu ya, uang untuk nanti diberikan kepada pengantinnya. Nah, sekarang kan harus bawa tisu, bawa hand sanitizer, bawa masker. Tidak salah kalau misalnya setiap orang nanti membawa termometer digital misalnya. Tidak hanya suatu kantor, bank, atau rumah sakit yang menyiapkan termogram atau termoscan, tapi setiap orang bawa termometer juga tidak apa-apa. Demikian. Dan tidak salah juga kalau nanti pemerintah daerah paling tidak membuat aplikasi yang seperti sekarang sudah ada, di mana kita merasa ada kontak, kemudian kita ada gejala, kemudian kita langsung melakukan input aplikasi, sehingga nanti orang surveillance akan tahu kita mudah untuk deteksi dan tracing, dan nanti mudah juga untuk mendapat pelayanan di rumah sakit. Jadi ada banyak hal yang nanti harus dibangun untuk mensupport era new normal ini. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Dr. Clarissa dok. Bagaimana dengan penggunaan masker kain dok? Jadi idealnya mungkin cara penggunaan, kemudian berapa lapis atau jenis kain tertentu ada yang harus khusus gitu dok? Ya, memang masker kain belakangan karena WHO sudah merekomendasikan, dia memiliki kelebihan bisa digunakan kembali. Nah, kalau tidak salah, ID Buleleng sudah sangat sering memposting ya, edukasi bagaimana melakukan pakai ulang daripada masker kain ini. Nah, nanti teman-teman ID Buleleng dan juga masyarakat bisa melihat di akun FB atau IG ID Buleleng. Di situ ada cara untuk mengelola masker kain agar bisa digunakan jangka panjang. Yang jelas masker kain tidak disposable, artinya dia boleh digunakan dalam waktu yang cukup lama atau dicuci hamakan, dicuci kemudian dijemur. Beda dengan masker bedah yang sampai saat ini rekomendasi WHO ya sekali pakai. Sementara kalau masker 95 bisa digunakan sampai 3 maksimal 5 hari. Itu pun ada cara penyimpanannya dan pengelolaan untuk reuse namanya. Sehingga masker N95 yang melindungi sampai 90% proteksi itu bisa digunakan 3 sampai 5 hari. Namun kalau masker bedah sekali pakai langsung buang, masker kain bisa digunakan lebih lama lagi asal ada perawatan untuk reuse-nya. Demikian Dr. Wawan. Ini kebetulan ada maskernya dok. Jadi yang benar itu semua dok ya. Jadi
sampai hidung sama mulut dok ya. Soalnya ada yang banyak sering saya lihat di sini, kalau enggak di sini ditaruh maskernya dok. Gitu. Ya, betul. Gimana dok? Jadi yang benar kan harus semua dok ya untuk masyarakat ya. Ya, ya. Ya justru walaupun kita punya masker dari kain bedah sampai N95, tapi kalau cara penggunaannya keliru atau salah, dia akan tetap memberi risiko penularan. Sehingga disebutkan kalau kita masuk ruang isolasi dengan APD level 3, menggunakan dan melepaskan dengan cara yang benar, risiko penularannya kan tidak ada ya Dokter Wawan ya. Nah begitu juga penggunaan masker, itu memang harus menutup dari hidung, mulut, tapi di sekitar lubang hidung, lubang mulut yang masih berisiko terjadi kemasukan droplet. Jangan sampai ya, nah seperti ini benar ya. Jangan sampai ya lubang hidungnya kadang-kadang masih menganga, kadang-kadang bahkan sampai mulutnya pun masih bisa kontak dengan udara luar. Nah itu rugi juga menggunakan. Jangan sampai dimasukin ke kantong. Nah itu lebih sulit lagi tuh Dokter Wawan. Risikonya justru lebih besar. Kita merasa sudah membawa masker tapi kita tidak gunakan. Ya, jadi selalu setiap hal harus diperhatikan dengan baik secara detail agar apa yang dilakukan itu memberi manfaat yang optimal. Demikian Dokter Wawan. Ya dok. Kalau untuk mungkin dokter pernah dengar atau pernah berdiskusi dengan pemegang kebijakan untuk tempat wisata kalau di Buleleng ini gimana dok? Apa sudah mulai dibuka atau seperti apa dok? Mungkin dokter tahu infonya. Ya, saya akan berbagi sedikit info ya Dokter Wawan ya. Sebetulnya kemarin kita ada perencanaan sekitar minggu kedua bulan atau minggu ketiga ya tanggal 22 Juni ada penerbangan yang dibuka atau tempat pariwisata yang sudah dibuka. Namun terkait kasus yang cukup banyak di pasar Sumber tadi itu, Dokter Wawan, ada 15 pasien baru secara serentak didapatkan melalui pemeriksaan swab massal itu. Nah, Gubernur Bali menangguhkan, jangan dulu karena menerapkan rekomendasi WHO. Kalau ada peningkatan kasus, jangan dulu dilakukan relaksasi atau pembukaan bandara maupun tempat wisata. Ini juga sudah sesuai dengan prinsip secara global bahwa pembukaan akses wisata dan penerbangan itu dilakukan apabila transmisinya sudah sangat rendah atau kalau bisa nol dalam 2 minggu. Nah sehingga gubernur kemarin tidak setuju untuk dibuka pada bulan ini dan kita lihat dulu ke depan dinamikanya. Kalau misalnya penurunan kasus sudah cukup bagus, kita akan buka karena ini menyangkut kepentingan ekonomi. Dan kalau tidak salah Bapak Jokowi juga setuju dan mengatakan kalau ada peningkatan jumlah kasus ya fasilitas jangan dipaksa dibuka karena itu akan berisiko lagi. Walaupun secara ekonomi kita dapat finansial, tapi nanti menghabiskan lebih banyak kalau kasusnya juga lebih banyak. Demikian. Ini dok. Ini ada pertanyaan dari cukup banyak dok. Pertama dari Dokter Gunawan, SPKJ dok. Salah satu contoh hidup di era normal, wanita tidak perlu memakai lipstik gitu ya dok? Gunawan itu. Ini perlu ditanggapi nggak? Ini senior saya Dokter Gunawan memang selalu bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang lain. Ya saya setuju ya kalau selama ini wanita uangnya habis mahal-mahal beli lipstik, ya sekarang mungkin bisa beli nutrisi yang lebih sehat begitu kali ya. Ya nanti saya sarankan Dokter Wawan dan teman-teman ID mengundang Dokter Gunawan untuk melihat wabah ini dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, saya akan ikut menjadi bergabung kalau ada IG live dari Dokter Gunawan, Dokter Wawan. Ya itu menarik itu. Terima kasih Dokter Gunawan. Ini ada pertanyaan dari Ketut Sudiri. Dok, masker bedah bisa dicuci dan apakah masker bedah bisa dicuci dan dipakai lagi? Oh ya. Ya sejauh ini yang kita ketahui dan kita rekomendasikan
baru masker kain ya dilakukan, dan itu pun ada metodenya, tidak sama dengan yang lain. Nah, itu seperti saya sebutkan tadi sudah ada di edukasi ID Buleleng, baik di akun FB maupun IG-nya. Nah, kalau masker bedah, sejauh ini kita tidak ada informasi atau panduan untuk mencuci agar bisa di-reuse lagi. Jadi masker bedah dia memiliki jangka waktu pemakaian ya sekitar 3 sampai 6 jam. Setelah itu pori-pori yang ada di sana dianggap sudah rusak oleh proses pernapasan maupun baik juga oleh karena memang lama dari bahan yang digunakan itu sendiri. Berbeda dengan N95. Jadi mungkin bisa disampaikan kepada Ibu Jero sendiri bahwa saat ini kita tidak memiliki panduan atau rekomendasi untuk mencuci masker bedah kemudian digunakan lagi. Hati-hati karena kalau itu dilakukan jangan-jangan dia tidak mampu lagi nanti menyaring sebagai filter untuk droplet. Karena memang porinya yang seharusnya memiliki ukuran tertentu kemudian mengalami kerusakan akibat tindakan pencucian itu tadi. Demikian Dr. Wawan. Ya. Kemudian pertanyaan dari Dr. Budiawan ya, untuk saat jogging atau bersepeda dok, apakah tetap menggunakan masker, apa tidak? Bagaimana pendapat dokter? Ya, ini juga banyak sekali dibahas dan didiskusikan. Sebetulnya kan saat era pandemi ini ketentuan olahraga kita kan tidak boleh olahraga sedang maupun berat ya Dokter Wawan, ya hanya boleh yang ringan. Nah kemudian kalau misalnya kita olahraga sedang berat, apalagi menggunakan masker, tentu akan tidak baik untuk tubuh sendiri. Karena kita akan relatif kekurangan oksigen. Tapi kalau seandainya olahraga ringan, mungkin masker masih bisa digunakan. Namun menurut saya, kita harus lebih baik cari di mana lokasi olahraga itu tidak bertemu dengan orang yang lain atau kerumunan massa. Makanya di semua negara pun disarankan olahraga sementara bisa di sekitar rumah saja, di halaman rumah atau olahraga statis. Nah, Dr. Wawan mungkin tahu lebih banyak karena Dr. Wawan banyak berkecimpung di bidang fisioterapi dan olahraga. Jadi intinya secara logika saja bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kalau kita beraktivitas sedang berat, tingkat level olahraganya, sementara kita menggunakan masker. Padahal kita memerlukan asupan oksigen lebih banyak. Tapi kalau olahraga ringan, mungkin itu bisa dilakukan. Tetapi yang lebih baik menurut saya, melakukan olahraga ringan di mana tidak ada kontak dengan orang lain, dan memang saat itu masker tidak diperlukan. Seperti kita di rumah sendiri misalnya. Jadi pendapat saya demikian Dr. Wawan. Iya dok, betul dok, setuju dok. Jadi memang rekomendasinya kalau bisa tetap olahraga di rumah. Kalau memang memungkinkan lebih baik olahraga di rumah saja. Kalau di luar yaitu olahraga ringan, caranya tetap pakai masker, boleh dibuka kalau misalnya jaraknya agak jauh atau di tanah lapang gitu dok ya. Ya betul Dr. Ada pertanyaan dari Dr. Felicia. Dok, untuk edukasi tentang APD bagi masyarakat new normal bagaimana? Apakah cukup dengan masker kain saja? Perlu nggak ditambah face shield atau baju lengan panjang gitu dok? Oh ya, jadi mengenai APD memang sudah memiliki spesifikasi untuk faktor risiko. Kalau misalnya di ruang isolasi kan APD level 3 namanya. Kalau di ruang bukan isolasi, tetapi dokter atau nakes kontak dengan aerosol, dia harus menggunakan N95. Kalau tidak, tanpa N95 hanya masker dan face shield. Nah, kalau aktivitas risiko ringan atau tidak ada risiko, hanya cukup menggunakan masker kain saja. Begitu. Kalau yang lain, saat ini belum ada rekomendasi terbaru. Jadi cukup masker kain, tapi harus disertai dengan cuci tangan dan jaga jarak. Nah, itu yang lebih penting menurut saya ketimbang APD yang lain. Sampai saat ini untuk masyarakat umum hanya diharuskan menggunakan masker kain, kemudian cuci tangan dan jaga jarak. Sebetulnya masker bedah boleh, cuma kan ketersediaannya terbatas. Kalau nanti rekomendasinya masker bedah, nanti nakes nggak kebagian lagi karena masyarakat semua berburu masker bedah. Demikian Dr. Wawan. Ya, setuju dok.
Kemudian ada pertanyaan lagi dari Desi Mariani Aryawan. Dok, saya ingin bertanya, apabila ada pasien yang ingin periksa atau perlu dilakukan tindakan medis ataupun operasi, apakah ideal hanya menggunakan masker kain atau meski masker bedah? Jadi ini untuk pasiennya yang mau dilakukan tindakan, dok. Apakah cukup masker kain atau harus masker bedah? Ya, ini pertanyaan sangat bagus ya, Dr. Wawan. Terima kasih, Desi. Sebetulnya masker kain itu kan diterapkan atau digunakan di luar lingkungan rumah sakit dengan kategori risiko ringan atau tanpa risiko, boleh dikatakan demikian. Begitu seseorang ke rumah sakit, apalagi yang bersangkutan kemudian menjalani tindakan medis, menurut saya kita harus memberikan masker bedah kepada pasien. Dan itu memang mau tidak mau harus ada anggaran yang lebih banyak dari rumah sakit, dari pemerintah untuk memberikan masker bedah kepada pasien. Dan ini tidak hanya untuk kepentingan pasien, justru untuk proteksi nakes, Dr. Wawan. Jadi nakes menggunakan masker bedah atau plus N95 kalau aerosol, pasien sendiri harus menggunakan masker bedah, tidak lagi hanya masker kain kalau dia adalah pasien. Berbeda kalau pengunjung yang datang ke rumah sakit, pengunjung pun harus dibatasi saat ini. Nah, itu yang perlu ditegaskan di sini, sehingga kalau Desi adalah seorang nakes misalnya bisa memberikan masukan dan mengingatkan kepada semua pihak-pihak terkait di rumah sakit bahwa pasien harus menggunakan masker. Nah, masker bedah. Dan ada postingan yang bagus di media sosial dan menurut saya itu benar. Ternyata kalau ada seorang pasien COVID tidak menggunakan masker, sementara orang lain di sekitarnya menggunakan masker, itu penularannya lebih banyak ketimbang kalau si pasien menggunakan masker, sementara yang pasien lain tidak menggunakan, orang di sekitarnya tidak menggunakan. Jadi intinya ternyata pasien jauh lebih dipentingkan untuk menggunakan masker, tidak hanya petugas kesehatan saja. Demikian, Dr. Wawan. Ya, berarti lebih aman sebenarnya, dok, ya, karena kan kalau tindakan itu kan cukup dekat jaraknya dan waktunya cukup panjang, dok, ya. Jadi itu resikonya tentu tinggi. Nah, kemudian dari Pak Arif, bagaimana kalau sedang olahraga, apakah tetap pakai masker? Sebenarnya tadi sudah dijawab, dok, ya. Ya. Sebenarnya sudah tidak ada pertanyaan lagi, dok. Jadi kira-kira nih, dok, dari dokter kan juga sebagai ketua Satgas COVID ID Buleleng, dok, ya. Jadi untuk mungkin bisa dikasih tahu apakah ada program-program dari Satgas COVID ini yang berlanjut terus atau nanti ada program baru lagi, seperti apa, dok? Ya, terima kasih. Sebetulnya masyarakat kalau ikut aktivitas media sosial di akun FB ID Buleleng maupun IG ID Buleleng, banyak sekali ya, Dr. Wawan, ya, apa yang kita lakukan untuk masyarakat maupun untuk tim COVID. Jadi kita ada dua pendekatan program dari Satgas COVID di Buleleng. Yang pertama untuk tim COVID, yang kedua untuk masyarakat yang terkena dampaknya. Nah, untuk tim COVID kita sudah memberikan APD di dua rumah sakit rujukan maupun di puskesmas maupun rumah sakit Pratama yang lain. Kemudian mereka juga kita support dengan nutrisi. Nah, yang kedua untuk masyarakat yang terkena dampaknya, kita sudah melakukan hal yang cukup banyak. Kita salut kepada Pak Ketua ID, Dr. Sutejo Wibowo, spesialis kulit dan kelamin, sudah membangun 5 kurang lebih tempat cuci tangan di pasar-pasar tradisional di seluruh Buleleng. Dan ini sudah diikuti oleh pemerintah daerah dan teman-teman lain yang peduli. Nah, kemudian yang lain kita juga berbagi sembako kebutuhan pokok kepada masyarakat yang terdampak, kepada tukang parkir, kemudian kepada pedagang kaki lima, pedagang keliling yang penurunan omset akibat wabah ini. Jadi cukup banyak, Dr. Wawan, apa yang sudah ID Buleleng lakukan dalam rangka ikut berpartisipasi melawan pandemi COVID-19 ini terhadap tim COVID maupun terhadap masyarakat yang kena dampaknya. Demikian, Dr. Wawan. Ya, terima kasih, dok. Mungkin terakhir mungkin ada closing statement dari dokter sebagai penutup kita.
Ada closing statement, Dok. Karena waktu sudah Ya, terima kasih Dr. Wawan. Ya, terima kasih Dr. Wawan. Kita sudah 1 jam. Pertama-tama saya kembali mengucapkan terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi edukasi. Kemudian yang kedua, untuk tim medis saya mengajak kita tetap fight ya. Tetap tidak ada istilah terserah atau apa, tapi kita jangan menyerah karena tenaga kita sebagai dokter pelayan rakyat ini masih terus diperlukan untuk penanggulangan wabah. Kita jangan juga bosan melawan hoax. Teman-teman anggota ID dan juga masyarakat yang memiliki informasi yang benar, share semua informasi yang benar mengenai COVID. Dan jangan sekali-sekali share yang salah atau keliru mengenai COVID-19. Kalau ragu-ragu hubungi ID Buleleng. Hubungi saya Dr. Wawan dan teman-teman untuk menanyakan benar tidak. Kalau benar baru di-share. Nah, yang terakhir kita mengajak segenap masyarakat tidak bisa dengan doa, bisa dengan dukungan. Dukungan bisa seperti tadi menyebarkan informasi yang benar. Yang kedua, kalau memang kita bisa berbagi, ayo berbagi, baik untuk tim COVID maupun untuk masyarakat yang terkena dampaknya. Mungkin demikian saja Dr. Wawan, mudah-mudahan sesi ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, Dok. Ini saya juga ada sedikit mungkin kata-kata penutup, Dok, ya. Mudah-mudahan bisa mewakili diskusi kita hari ini. Jadi, boleh berdamai dengan virus, tapi tetap perangi wabah. Kami, tenaga medis, para medis, dan tenaga kesehatan lain tidak akan pernah menyerah. Karena kami menolak untuk kalah. Tapi, Anda juga jangan pernah lengah. Ingat, ada keluarga yang menunggu di rumah. Mungkin gitu, Dok, ya. Luar biasa. Jadi untuk rekan-rekan nanti kita harapkan tetap stay tune ya di IG ID Buleleng. Yang belum silakan follow untuk bergabung. Kemudian nanti untuk berikutnya tentu kita akan tampilkan topik-topik yang lebih menarik lagi dengan narasumber yang ciamik juga ya, Dok, ya. Ya, sampai ketemu, Dokter. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu semua pemirsa dan juga sahabat ID Cabang Buleleng pada kesempatan berikutnya. Terima kasih Dr. Wawan. Terima kasih, Dok.